Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran PPKN kita ya anak-anak. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang makna-makna simbol dalam Pancasila ya. Yang hari ini akan Ibu jelaskan adalah contoh-contoh sikap ya dalam sila Pancasila ya. Itu yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ya, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu ya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antar umat beragama, saling menghormati kebebasan yang dimiliki antar umat beragama dalam menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan bergaul dan berteman dengan siapapun saja tanpa membeda-bedakan agama. Itu contoh sila sikap ya dalam sila Pancasila yang pertama. Yang selanjutnya yaitu contoh sikap dalam sila yang kedua Pancasila ya. Yang pertama contohnya yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan ya. Terus mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Itu ya contoh dari sikap dalam sila Pancasila yang kedua. Selanjutnya sila ketiga ya, contoh sikapnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Selanjutnya contohnya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Terus mengembangkan rasa cinta tanah air, merasa bangga bertanah air Indonesia, dan mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu nak ya contoh-contoh sikap dalam sila ketiga Pancasila. Selanjutnya contoh sikap sila keempat dalam Pancasila yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama ya. Terus keputusan yang diambil saat bermusyawarah harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan sepenuh hati dan tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Itu contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ya anak-anak. Selanjutnya contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Terus menghargai orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan turut menyukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, itu contoh-contoh ya sikap dalam setiap sila dalam Pancasila. Nah, sekarang ini ada contoh juga ya penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lihat di halaman 16 anak-anak, ada gambar di situ. Contoh sikapnya apa? Yang pertama kita lihat ya. Itu ada gambar Edo ingin membeli es krim, tetapi pedagang es krim ingin melaksanakan ibadah. Edo menunggu dengan sabar dan pedagang es krim merasa senang melihat perilaku Edo. Nah, itu ya contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sila pertama Pancasila itu mengandung nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran dan toleransi ya anak-anak. Nah, bisa kalian pahami. Selanjutnya ya, ada penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak bisa lihat di halaman 18 anak-anak. Itu ada contoh pada setiap gambar ya. Yang pertama tuh lihat ya, Ayah Mita membeli kue.
Ibu membagi-bagi kue yang dibeli ayah dengan adil. Ibu membagi kue ke setiap anggota keluarga dengan jumlah yang sama. Nah, ya, yang contoh kedua, saat menghadapi ulangan, Ajeng lupa membawa pensil. Ajeng lalu bercerita kepada Fitri. Fitri lalu meminjamkan pensil kepada Ajeng. Nah, itu contoh yang kedua ya anak-anak. Sekarang contoh yang ketiga. Bayu sedang bermain bersama teman-teman di taman. Tiba-tiba mereka melihat seorang kakek terjatuh di dekat tempat mereka bermain. Bayu dan teman-teman lekas menolong kakek tersebut. Nah, contoh yang terakhir keempat yang ada di buku, lihat. Bencana banjir melanda lingkungan tempat tinggal Bayu. Banyak tetangga Bayu yang harus meninggalkan rumahnya karena rumah mereka terendam banjir. Bayu dan teman-teman turut membantu dengan memberi sumbangan. Nah, jadi cerita-cerita yang Ibu bacakan tadi yang ada di buku anak-anak halaman 18 itu semuanya menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai luhur dalam sila kedua Pancasila ya anak-anak. Nah, itu ya. Selanjutnya, penerapan sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, lihat anak-anak halaman 20 ya. Yang pertama, bencana banjir melanda lingkungan tempat tinggal Mita. Banjir terjadi karena aliran air di selokan tersumbat oleh sampah, ya. Warga bekerja bakti membersihkan lingkungan setiap hari Minggu, ya. Seluruh warga ikut bekerja bakti tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Semuanya saling membantu agar banjir tidak terjadi lagi, ya. Nah, itu contoh dari penerapan sila ketiga dari Pancasila, ya, sila Persatuan Indonesia. Nah, contoh yang keduanya, tuh lihat di halaman 20 lagi, nak. Suatu hari, Bayu dan teman-teman sedang bermain sepak bola di lapangan. Ada siswa dari sekolah lain yang ingin ikut bermain sepak bola bersama. Bayu lalu mengajak siswa sekolah lain tersebut untuk bermain bola bersama. Mereka bermain dengan gembira. Nah, itu contoh yang kedua anak-anak ya. Jadi semua sikap-sikap contoh dalam sila Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, atau di lingkungan masyarakat. Yang keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat anak-anak. Lihat di halaman 22, itu ada contohnya ya. Yang pertama, Bayu, Mita, Agnes, Alex, dan Edo mendapat tugas kelompok. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tempat mengerjakan tugas. Bayu mengusulkan agar tugas dikerjakan di rumah salah satu anggota. Edo mengusulkan agar mengerjakan tugas kelompok di rumahnya. Mita, Agnes, dan Alex setuju dengan usul Edo. Lalu mereka sepakat mengerjakan tugas di rumah Edo. Nah, ya. Jadi, untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau mufakat, nah anak ya. Contoh yang kedua, ibu bertanya tentang menu makanan yang ingin keluarganya makan. Bayu ingin makan ayam goreng. Adik Bayu ingin makan sayur bayam. Ayah setuju dengan usul Bayu dan adik Bayu. Begitu pula dengan ibu. Akhirnya, ibu memasak ayam goreng dan sayur bayam untuk makan siang. Ya, itu contoh dari sikap yang terkandung dalam sila Pancasila, sila keempat. Selanjutnya, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima anak-anak ya. Itu ada contoh, lihat yang contoh pertama di halaman 24. Warga di lingkungan tempat tinggal Bayu akan melaksanakan posyandu dan siskamling. Akan tetapi di lingkungan tempat tinggal Bayu tidak ada tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Warga memutuskan untuk membangun gedung serbaguna. Seluruh warga memberi bantuan dalam membangun gedung. Ada yang memberikan sumbangan, ada juga ikut membangun gedung serbaguna. Ya. Yang ketiga, gedung serbaguna telah selesai dibuat. Gedung itu sangat bermanfaat bagi warga karena dapat digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat seperti posyandu. Nah, jadi di sini diceritakan ya contoh sikap penerapan sila kelima Pancasila ya. Jadi di sini
seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat itu bertujuan untuk memajukan wilayah tempat tinggal ya, eh, si Bayu dalam cerita tersebut anak-anak ya. Oke, itulah contoh sikap yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ya. Nah, anak-anak, jika sudah paham, silakan buka buku anak-anak ya. Kita hari ini latihan ya. Latihan ulangan bab 1 paket 1 itu silakan anak-anak kerjakan di buku paket itu sendiri ya. Ada soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Lalu bagian B nomor 1 sampai 5 itu isian. Silakan anak-anak diisi di buku paket PPKN-nya anak-anak ya. Nanti kalau sudah selesai difoto dan kirim ke Wapri Ibu. Terima kasih, sekian materi kita hari ini ya. Kita lanjutkan kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.